Halo Aquarius, apa kabar? Aku Airin, aku seorang coach dan juga konselor. Semoga kamu dalam keadaan sehat ya, tidak kurang suatu apapun dan dimudahkan dalam segala urusan. Ini kartu The Star, kartunya para Aquarius di dunia tarot. Biasanya aku tidak selalu menggunakan kartu tarot untuk semua klienku, tapi di beberapa kasus tertentu aku menggunakan kartu tarot sebagai alat bantu saja untuk konseling. Di sini aku ingin membantu siapa saja yang resonate dengan energi yang keluar di kartu-kartu ini, untuk kamu memahami perasaanmu sendiri dan memberi petunjuk atau solusi untuk kamu dalam mengambil keputusan atau dalam mengatasi masalah yang sedang kamu hadapi. Ini hanya bagi yang resonate saja ya dengan pembacaan energi yang akan terbaca di sini. Karena aku bicara dengan banyak Aquarius, tentu saja ini tidak akan resonate dengan semua Aquarius di luar sana. Karena energi setiap Aquarius tidak akan sama. Ini bisa resonate, bisa tidak. Bisa hanya beberapa saja yang resonate. Energinya juga bisa terbolak-balik atau vice versa. Jadi bijak-bijaklah dalam menyikapi readingan ini. Rasakan apakah ini energimu atau bukan. Pastikan kamu sudah berdoa supaya readingan ini bisa bermanfaat dan membantu. Kali ini aku akan bacakan energi untuk Aquarius dimulai dari kamu melihat video ini sampai dengan 10 hari ke depan. Di kartu pertama kita akan lihat kondisimu sampai dengan 10 hari ke depan. Ada Four of Cups. Di sini terlihat kamu sedang dalam kondisi kebosanan, kurang bersemangat, atau bahkan kecewa dengan keadaanmu saat ini. Aku ngerasa kamu mungkin merasa tidak puas dengan apa yang kamu miliki saat ini, dan mungkin kamu sedang mencari sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang lebih dari kondisimu saat ini. Kamu terlihat cenderung kurang tertarik dengan apa yang ada di sekitarmu. Aku ngerasa kamu kurang bersemangat dalam menjalani kehidupanmu sehari-hari. Kamu merasa stagnan, merasa tidak terinspirasi untuk melakukan sesuatu, dan merasa kelelahan dengan situasimu. Tapi di sini juga aku ngerasa ada kesempatan atau pilihan yang muncul, yang mungkin dapat membantumu untuk keluar dari kondisimu ini. Oke, kita lihat apa yang perlu untuk kamu lakukan. Ada Ace of Wands. Aku ngerasa kamu perlu mencari atau menemukan sesuatu yang baru dan menarik dalam hidupmu. Ini bisa berupa proyek baru, pekerjaan baru, hobi baru, atau bahkan hubungan baru. Hubungan baru ini maksudku hanya untuk kamu yang single aja ya. Kamu harus memanfaatkan energimu dan semangatmu yang baru ini untuk merangsang kreativitasmu dan memulai hal-hal baru yang menantang. Kamu juga perlu untuk berhati-hati dalam mengambil resiko dan juga perlu untuk kamu mempertimbangkan resiko dan manfaat dari tindakan yang kamu ambil sebelum kamu melompat ke dalam sesuatu yang baru itu. Kamu perlu untuk menghindari tindakan yang impulsif ya. Di kartu ketiga, apa yang tidak perlu untuk kamu lakukan? Ini yang bisa menjadi penghambat. Ada Knight of Swords. Aku ngerasa kamu mungkin terlalu fokus pada tujuan akhir dan kamu mengabaikan perasaan dan kebutuhan orang lain. Aku ngerasa kamu mungkin terlalu agresif dalam mencapai tujuanmu dan tidak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakanmu. Kamu perlu mengendalikan impulsivitasmu dan mempertimbangkan efek jangka panjang dari tindakanmu. Aku ngerasa kamu harus belajar untuk lebih tenang dan berpikir secara rasional sebelum mengambil tindakan yang dapat mempengaruhi dirimu dan orang lain di sekitarmu. Kamu perlu memperhatikan konsekuensi dari tindakanmu sebelum kamu bertindak terlalu cepat atau agresif. Yang tidak perlu untuk kamu lakukan di sini adalah kamu tidak perlu bertindak impulsif dan tidak perlu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Di kartu keempat, ini tentang karir dan pekerjaanmu. Oh, ada The Tower.
Aku ngerasa mungkin akan ada perubahan besar dalam organisasi di tempatmu bekerja, seperti restrukturisasi misalnya, atau merger, atau penghapusan posisi. Atau bisa juga di sini berarti bahwa kamu mungkin akan kehilangan pekerjaanmu atau mengalami kesulitan dalam karirmu. Tapi di sini juga dapat menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi akan membebaskanmu dari situasi yang tidak sehat atau membebaskanmu dari situasi yang membatasi pertumbuhanmu dalam pekerjaan atau karirmu. Ini bisa menjadi sinyal buatmu bahwa kamu perlu mengambil tindakan untuk meningkatkan keterampilanmu atau mempersiapkan dirimu untuk perubahan yang akan terjadi. Aku ngerasa kamu perlu memperhatikan tanda-tanda perubahan dan bersiap untuk menghadapi situasi yang tidak terduga. Kamu juga perlu mempertimbangkan bagaimana kamu dapat memanfaatkan situasi ini untuk memperbaiki karirmu dan untuk mencapai tujuan jangka panjangmu. Kita lihat apa pesan semesta untuk kondisimu sampai 10 hari ke depan ini. Di sini ada star betting, light body, crystal grid, transmission, activation. Star betting itu seperti bermeditasi atau berbaring di bawah bintang-bintang di malam hari. Ini dapat membantumu menghubungkan diri dengan alam semesta dan meningkatkan kesadaran spiritualmu. Light body atau cahaya tubuh adalah energi tubuh yang berbeda dari tubuh fisik ini ya. Di sini dikatakan bahwa meditasi dan yoga bisa membantumu mengaktifkan dan memperkuat cahaya tubuhmu. Kamu bisa memanfaatkan batu-batu kristal atau crystal grid untuk menyeimbangkan atau memperkuat energimu atau ruanganmu. Kamu juga bisa mencari guru spiritual atau pengajar spiritual yang kamu percaya untuk mendapatkan pengetahuan atau pengalaman spiritual. Activation di sini maksudnya adalah proses pengaktifan energi, seperti misalnya pengaktifan cakra. Lalu kita lihat energimu sampai dengan 10 hari ke depan. Ada Queen of Pentacles. Ada energi kepedulian dan perhatian terhadap keluarga dan rumah tangga. Dan kamu mempunyai kemampuan untuk merawat dan memelihara orang-orang yang kamu cintai dengan cara yang penuh perhatian dan kebaikan. Aku ngerasa kamu sedang berusaha untuk mencapai stabilitas finansial, memperkuat koneksi dengan keluarga dan orang-orang yang kamu cintai. Ada energi kamu memperkuat keterampilanmu dan pengetahuanmu dalam bisnis dan keuangan. Di kartu ketujuh kita akan lihat energi untuk Aquarius yang couple ya. Ini bisa energi pernikahan atau energi kamu yang sedang berada di relationship. Ada Seven of Swords. Di sini terlihat ada sesuatu yang tidak benar atau tidak jujur dalam hubungan ini. Aku ngerasa ada beberapa dari Aquarius di sini mencoba untuk menghindari tanggung jawab atau melarikan diri dari masalah yang ada dalam hubungan. Aku juga ngerasa ada beberapa dari Aquarius di sini, salah satu pasangan merasa tidak aman dalam hubungan dan mencoba untuk mempertahankan dirinya sendiri. Aku ngerasa beberapa dari Aquarius di sini menyembunyikan sesuatu. Ada ketidakjujuran dan rahasia yang disembunyikan dalam hubungan. Mungkin ada ketidaksetiaan atau perselingkuhan yang terjadi di belakang layar. Hanya beberapa Aquarius saja, tidak semua kok ini. Sekarang kita lihat energi untuk yang single ya. Ada Page of Wands. Aku ngerasa kamu sedang berusaha untuk mengeksplorasi diri. Kamu sedang terbuka untuk bertemu orang baru. Kamu berkencan dengan beberapa lawan jenis dan berusaha mencari pasangan yang cocok untuk menciptakan kehidupan yang penuh makna dan tujuan. Intinya, kamu sedang dalam proses menemukan cinta dan hubungan baru.
Oke, sekarang kita lihat peruntunganmu sampai dengan 10 hari ke depan ya. Ini bisa tentang karir, keuangan, atau bahkan tentang percintaan. Ada Queen of Swords. Dengan kebijaksanaanmu, kecerdasanmu, dan ketajaman pikiranmu, aku ngerasa kamu akan berhasil menghadapi situasi yang sulit. Dengan mempertimbangkan semua hal yang kamu tahu, aku ngerasa kamu akan berhasil membuat keputusan yang tepat dan bijaksana. Kamu memiliki keberanian dan ketegasan dalam menghadapi situasi yang menantang. Jadi dalam hal ini kamu beruntung, kamu bisa mengatasi masalah dengan cara yang efektif dan menghasilkan hasil yang positif. Dan yang terakhir kita akan lihat pesan semesta untuk energi sampai 10 hari ke depan. Di sini ada perspektif, none of this matters, zoom out, common ground. Di sini dikatakan bahwa perspektifmu atau sudut pandangmu terhadap sesuatu bisa sangat mempengaruhi caramu memandang dunia dan caramu merespon peristiwa atau situasi yang terjadi. None of this matters, pada akhirnya banyak hal yang kamu anggap penting sebenarnya tidak penting dalam jangka panjang. Ini dapat membantumu untuk memperoleh perspektif yang lebih luas dan meredakan kecemasanmu yang berkaitan dengan masalah yang sebenarnya tidak terlalu penting. Zoom out di sini yang dimaksud adalah cobalah untuk melihat gambaran besar atau cobalah untuk memperoleh perspektif yang lebih luas. Ini berarti kamu diminta untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda atau melihat situasi dalam konteks yang lebih luas. Common ground maksudnya di sini adalah cobalah untuk membangun hubungan atau komunikasi yang lebih baik dengan orang lain dengan fokus pada hal-hal yang kalian miliki bersama. Zodiak yang terhubung dengan Aquarius di sini, aku lihat ada semua zodiak yang terhubung dengan Aquarius di sini. Tapi yang paling kuat terhubung dengan Aquarius di sini dengan air sign, Gemini, Libra, dan sesama Aquarius. Itu yang paling kuat. Oke, aku pikir cukup sampai di sini readingan kita kali ini. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Jika kamu suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Aku Airin undur diri. Bye-bye.